Jadi di sini gue akan jelasin tentang penalaran umum itu sama aja PU-nya UTBK. Jadi let's get started. Hmm, First thing first, you have to know that penalaran umum tuh ada dua, yaitu yang pertama itu kita harus belajar dasar logikanya dulu, baru habis itu setelah itu silogisme. Apa sih itu dasar logika? Dasar logika itu yang pertama terdiri dari jenis kalimat. Jenis kalimat di PU itu ada dua. Yang pertama itu kalimat terbuka, yaitu kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Contoh, X plus Y-nya sama dengan 10. Nah, di sini kita nggak tahu kan X plus Y-nya berapa. Maksudnya kita nggak tahu X-nya berapa, Y-nya berapa. Jadi kita nggak tahu nih berapa. Nah, itu disebutnya dengan kalimat terbuka, karena kita nggak tahu kebenarannya itu berapa. Yang kedua adalah kalimat tertutup, yaitu kalimat yang sudah diketahui nilai kebenarannya. Contohnya itu ayam bertelur, manusia bernafas. Itu kan kita udah tahu kan kebenarannya, berarti itu namanya kalimat tertutup. Habis itu dari dasar logika ada operasi logika. Nah, sebelum belajar operasi logika, kita tuh harus tahu di operasi logika tuh kita pasti akan sering banget nemu yang namanya itu kuantor. Kuantor itu ada dua, yaitu yang pertama kuantor umum. Ciri-cirinya di suatu kalimat itu ada kata semua atau setiap. Sedangkan yang kedua ada kuantor khusus. Ciri-cirinya yaitu di suatu kalimat ada kata ada, beberapa, atau sebagian. Salah satu aja dari itu. Nah, yang pertama operasi logika yang akan kita pelajarin yaitu ekivalen atau senilai atau ekuivalensi, whatever it name. Tapi kayak ekivalen tuh senilai. Tandanya itu sama dengan, ya tandanya adalah sama dengan, artinya itu bermakna sama. Contohnya adalah semua ayam berkokok. Jika ayam, maka berkokok. Sama aja kan? Semua ayam berkokok dengan jika ayam maka berkokok. Contoh lagi nih, semua burung bisa terbang. Terus burung dara bisa terbang, sama aja dong, sama maknanya kan sama-sama burung. Oke, selanjut ya, operasi logika yang kedua itu ada negasi atau ingkaran. Artinya itu kita mengingkari atau menyalahkan kalimat. Nah, di sini tuh ada eh, ada simbolnya itu ini. Sorry, bentar. Simbolnya itu ini. Itu simbol negasi. Habis itu contohnya adalah hari ini kata hari ini hujan. Nah, cara kita menyalahkannya itu tinggal tambahin kata tidak. Jadi jadi hari ini tidak hujan. Terus untuk jenis negasi yang kedua itu kalau misalkan ada suatu kantor mau umum atau khusus, negasinya tuh sebaliknya. Misalkan ini nih. Ini kan ada kalimat semua ayam berkokok, kan semua itu negasi kuantornya kuantor khusus kan, kuantor umum, sorry, karena semua kan. Nah, ketika kita negasiin atau kita ingkarkan, nah kuantornya tuh jadi berubah jadi kuantor khusus, jadi beberapa. Sama sebaliknya kalau misalkan kita kalimatnya adalah beberapa, yang which is itu kuantor khusus, kalau kita negasiin itu jadi kuantor umum, jadi semua atau setiap kayak gitu. Habis itu ada konjungsi dan. Konjungsi dan itu tandanya itu V kebalik ke bawah ya. Contohnya itu misalkan kata saya makan dan minum. Nah, di sini itu kita harus tahu dulu mana P mana Q. Bentar. Wait, I will erase this. Nah, di sini adalah konjungsi dan, yaitu tandanya itu simbol dan itu V ke bawah ya, V ke bawah. Contoh kalimatnya di sini tuh saya makan dan minum. Nah, kita misalin aja kalau misalkan makan itu P, dan minum Ki, ya kan? Nah, rumusnya itu yang pertama kan berarti bentuk bentuk kalimatnya ini jadi gini kan?
saya makan dan minum. Nah, rumusnya tuh ada dua. Kalau misalkan ekivalen P dan Q itu sama dengan Q dan P. Jadi dibalik aja. Jadi kalau misalkan saya makan dan minum, ekivalennya itu berarti saya minum dan makan. Nah, kayak gitu. Habis itu, eh, kalau negasinya P dan Q itu sama dengan negasi P atau negasi Q. Berarti kalau misalkan saya makan dan minum, negasinya itu jadi saya tidak makan atau tidak minum. Nah, ingat nih di sini kalau misalkan dan dinegasiin itu jadi atau. Begitu juga sebaliknya kalau misalkan atau dinegasiin itu jadi dan. Jadi kalau tanda dan tuh kayak V kayak gini, itu dan. Kalau misalkan V, sorry. Kalau misalkan bentuknya V itu artinya atau. Udah deh, kita lanjut. Nah, operasi logika yang keempat itu ada disjungsi atau. Tandanya itu V ya. Contoh kalimatnya adalah saya makan atau mandi. Berarti kan ini sama aja kayak tadi kan. Misalkan saya makan itu P, atau itu bentuknya gini. V, mandi itu Q. Nah, rumusnya ada dua juga sama. Kalau misalkan ekivalennya P atau Q itu sama dengan Q atau P, sama jadinya dibalik. Nah, kalau negasinya P atau Q sama dengan negasi P dan negasi Q. Misalkan contoh kalimatnya saya makan atau mandi. Nah, buat ekivalennya itu yang sama dengan tinggal dibalik aja, berarti saya mandi atau makan. Berarti ini kan Q atau P. Sedangkan untuk negasinya, berarti kan kalau misalkan negasi P atau Q itu jadinya negasi P, berarti kan saya tidak makan, which is negasi P. Nah, di sini dan di sini ataunya itu jadi dan, berarti dan tidak mandi, berarti negasi negasi Q itu. Terus yang kelima itu ada implikasi. Implikasi ini itu yang jika maka yang bakal sering banget keluar di soal-soal biasanya. Di implikasi jika maka. Nah, kata kuncinya itu kalau misalkan jika itu sebabnya, kalau maka itu akibatnya. Nah, implikasi juga bisa disebut juga dengan hubungan sebab akibat. Contohnya di sinilah jika hujan maka basah. Kata kunci dari implikasi sendiri ini kita harus tahu yang mana sebab, yang mana akibat. Yang sebab itu jadi P, yang akibat itu jadi Q. Di sini kan sebabnya hujan. Berarti hujan ini jadi P. Maka basah. Berarti basah ini akibat dari hujan dong. Berarti basah ini adalah Q. Tandanya gini, jika P maka Q. Rumusnya itu ada, sorry, rumusnya itu rumusnya itu ada yang pertama buat ekivalennya tuh ada dua. Jika P maka Q sama dengan negasi Q maka negasi P. Yang kedua adalah negasi P atau Q atau negasi P. Sedangkan untuk negasi P maka Q itu sama dengan P dan min Q. Nah, biar lebih ngerti, kita ke contohnya. Nah, di sini contoh implikasi. Tadi kan kalimatnya itu, bentar, sebentar. Kalimatnya itu jika hujan maka basah kan. Berarti kita harus nentuin dulu nih, yang mana sebab, yang mana akibat. Sebabnya itu jika hujan kan. Jika hujan
maka basah. Basah itu akibatnya Q berarti. Q. Nah, buat tadi kan kita udah tahu nih rumusnya kalau misalkan ekivalen P maka Q yang pertama adalah negasi Q maka negasi P. Berarti ekivalen yang pertama jadi jika tidak basah maka tidak hujan. Sama kan bentuknya sama kayak negasi Q maka negasi P. Terus yang ekivalen yang kedua adalah negasi P atau Q. Berarti kan jadinya jika tidak hujan atau basah atau basah atau tidak hujan. Jadi kalau misalkan atau itu sebab akibatnya bisa dibalik. Ya, P sama Q-nya bisa dibalik, tapi kalau dan itu nggak bisa. Karena dia kalau dan itu udah menjadi satu kesatuan suatu kalimat. Nah, yang kedua itu ingkarannya. Ingkarannya kan jika hujan, ingkaran P maka Q adalah P dan min Q. Berarti kan jika hujan, maka, sorry, sorry. Tadi kan kalau misalkan eh, ingkaran P maka Q itu adalah P dan min Q. Berarti P-nya kan hujan. Berarti jika hujan dan negasi Q tidak basah. Gitu. Lanjut deh. Terus hapus dulu. Nah, di sini kita lanjut ke silogisme silogisme hipo silogisme yaitu biasanya ini juga paling sering keluar karena ini itu penarikan dari beberapa premis atau beberapa kalimat gitu loh, beberapa pernyataan. Yang pertama itu ada silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis itu ada tiga lagi, yaitu modus ponen, modus tolen, dan silogisme. Ini rumusnya dulu. Coba bisa dilihat dulu rumusnya kayak gini. Habis itu eh, Habis itu yang kedua itu ada silogisme kategorisasi. Yang pertama itu ada premis mayor, ciri-cirinya itu dia ada kuantor umum, yaitu ada kata-kata setiap atau semua. Nah, kalau misalkan premis mayor itu jadi predikat, predikat suatu kalimat kesimpulannya nanti. Yang kedua itu ada premis minor, eh ciri-cirinya adalah terdiri dari kuantor khusus, yaitu dari kata ada, beberapa, atau sebagian, dan premis minor ini jadi subjek. Nah, di silogisme kategorisasi itu ada midterm. Midterm itu istilah mudah diingat itu kalimat yang sama, nanti kita coret. Nah, untuk contoh selanjutnya bakal kepisah. Ya, thank you. Bye.